warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kamila Febrina Dewindi dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang peraturan karantina baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang ada di negara Swiss. Nah, karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Sistem karantina identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu negara ataupun wilayah. Dalam masa pengasingan, biasanya di area atau sekitar pelabuhan atau bandara dilakukan observasi dan pemeriksaan kesehatan. Nah, masa karantina berakhir apabila diagnosis yang pasti telah diperoleh. Konsep karantina ini juga digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan dan juga tumbuhan. Apa aja sih peraturan karantina pada masa pandemi COVID-19? Siapakah yang wajib dikarantina dan apa aturannya? Mereka yang telah berada di satu negara yang termasuk dalam daftar daerah berisiko tinggi dalam 10 hari terakhir sebelum mencapai Swiss harus tunduk pada persyaratan isolasi diri yang diberlakukan oleh otoritas Swiss. Pelancong yang divaksinasi tidak dibebaskan dari karantina. Semua pelancong diwajibkan untuk melakukan karantina di rumah mereka atau tempat akomodasi lain sesuai mereka memasuki negara Swiss. Mereka juga harus melaporkan entry mereka ke otoritas wilayah yang bertanggung jawab dalam 2 hari. Jika traveler melakukan PCR atau antigen rapid test pada hari ke-7 isolasi dan hasilnya negatif, maka isolasi tersebut dapat dihentikan. Wisatawan yang kedapatan melanggar kewajiban karantina dapat dihukum dengan denda hingga 10.000 francs. Nah, apakah ada yang dikecualikan dari persyaratan dan pengujian karantina? Nah, beberapa kategori orang yang dibebaskan dari persyaratan karantina dan pengujian saat memasuki wilayah Swiss adalah pelancong bisnis yang memasuki Swiss karena alasan bisnis, yang tidak dapat ditunda, orang-orang yang berpergian karena alasan medis yang tidak dapat ditunda, penumpang transit yang telah berada di negara bagian atau area dengan peningkatan risiko infeksi selama kurang dari 24 jam penumpang transit yang hanya akan melewati negara untuk mencapai tujuan mereka. Nah, orang yang mengangkut orang atau barang melintasi batas dalam tugasnya, namun mereka tetap tunduk pada kewajiban untuk menunjukkan hasil tes COVID negatif naik ke pesawat. Nah, apa aja peraturan karantina jika kita dinyatakan positif? Nah, siapapun yang memiliki gejala dianjurkan untuk tinggal di rumah dan melakukan tes COVID-19 sesegera mungkin. Anda harus mengisolasi diri Anda dari anggota keluarga Anda yang lain. Anda akan tetap terisolasi selama 10 hari dan tidak boleh keluar. Otoritas Swiss mengatakan, dalam kasus yang ideal, kantor kewilayahan akan memberitahu Anda kapan Anda dapat mengakhiri isolasi Anda. Jika Anda menerima instruksi, isolasi Anda harus berlangsung setidaknya 10 hari. Namun, jika gejala terus berlanjut, selain hilangnya rasa atau bau, dapat berlangsung selama berminggu-minggu, maka mungkin perlu diisolasi lebih lama. Nah, selain manusia, terdapat juga peraturan hewan di Swiss. Apa aja sih peraturannya? Nah, jika Anda berencana untuk tinggal dengan hewan peliharaan Anda di Swiss, penting untuk memeriksa peraturan Swiss yang terbaru. Berikut adalah informasi umum yang Anda perlukan ketika Anda memutuskan untuk berpergian ke Swiss dengan hewan peliharaan Anda. Aturan imigrasi peliharaan untuk Swiss yang pertama adalah microchip. Sejak 2007, semua anjing di Swiss harus membawa chip atau transponder yang dapat diidentifikasi dengan jelas dan anti tanpa.
Pemilik harus mendaftarkan mereka ke Animal Identity Service. Chip ID berisi nomor untuk serta kode untuk Swiss. Sistem ini memungkinkan untuk mengambil data yang tersimpan di bank data pusat tentang pemilik anjing, ras anjing, warna bulu, umur, nama, dan jenis kelamin. Anak anjing harus memiliki microchip dan mendaftar dalam waktu 3 bulan setelah lahir. Anjing dengan chip yang ditanamkan oleh dokter hewan juga didaftarkan oleh dokter hewan ke kantor yang sesuai di kantor tempat tinggal. Jika Anda membawa anjing ke Swiss, Anda harus mendaftarkannya di database ANIS dengan dokter hewan dalam waktu 10 hari setelah kedatangan. Yang kedua adalah paspor hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang bergerak di Eropa dapat menggunakan paspor hewan peliharaan Eropa yang ditujukan untuk hewan peliharaan. Nah, paspor hewan peliharaan adalah buklet yang menyediakan semua informasi penting tentang hewan peliharaan Anda, termasuk nomor identifikasi dan bukti semua vaksinasi yang relevan. Paspor tetap berlaku seumur hidup hewan peliharaan Anda. Rabies. Hewan dari negara-negara Uni Eropa harus mendapatkan vaksinasi rabies setidaknya 21 hari sebelum memasuki Swiss. Anjing dan kucing yang berusia di bawah 3 bulan harus memiliki surat keterangan dokter hewan yang menyatakan bahwa hewan tersebut dipelihara sejak lahir di tempat kelahirannya tanpa kontak dengan hewan liar. Dan ada juga surat keterangan tidak diperlukan apabila hewan muda tersebut didampingi oleh induknya yang masih menjadi tanggungan mereka. Hewan peliharaan yang masuk Swiss dari negara dengan insiden rabies tinggi harus menjalani tes titer darah 3 bulan sebelum keberangkatan. Peraturan burung-burung. Ada peraturan yang berbeda untuk membawa burung ke Swiss. Hal ini dikarenakan adanya peringatan flu burung dalam beberapa tahun terakhir. Pemilik burung dapat mengimpor maksimal 5 ekor burung. Anda memiliki pilihan antara karantina pra-ekspor 30 hari atau karantina 30 hari setelah unggas diimpor. Jika Anda memvaksinasi burung terhadap flu burung, vaksinasi harus dilakukan setidaknya 60 hari sebelum impor. Sebagai alternatif, Anda dapat mengisolasi burung selama 10 hari sebelum keberangkatan dan menguji flu burung setelah setidaknya 3 hari isolasi. Dokter hewan berlisensi memverifikasi bahwa Anda memenuhi kriteria ini. Nah, ada ketentuan terpisah yang berkaitan dengan konservasi spesies yang berlaku untuk spesies yang dilindungi atau tidak dikomestikasi. Impor burung yang telah ditangkap di alam liar tidak diperbolehkan. Nah, untuk hewan lain seperti marmut, hamster, kelinci, han pengerat, ikan akuarium, dan reptil, Anda cukup membutuhkan sertifikat yang menyatakan bahwa hewan tersebut dalam keadaan sehat. Ada juga izin impor dan sertifikat veteriner yang diperlukan untuk hewan domestik tertentu seperti kuda, burung beok, kura-kura, dan musa. Anda dapat mengunduh formulir dari situs FVO. Selain kuda, membutuhkan paspor kuda, orang atau perusahaan yang mengangkut hewan harus memiliki izin ekspor dan menunjukkannya kepada perusahaan transportasi. Kuda-kuda harus memiliki microchip dan bukti kesehatan yang baik. Nah, lanjut kepada peraturan karantina tumbuhan di negara Swiss. Di Swiss, wabah organisme berbahaya bagi tanaman semakin sering terjadi. Alasan utamanya adalah meningkatnya perdagangan internasional dan perubahan iklim. Wabah organisme berbahaya dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang parah di sektor pertanian, hortikultura, atau mengancam fungsi ekosistem penting yang dihasilkan oleh hutan. Untuk menghadapi risiko ini, terdapat undang-undang kesehatan tanaman yang harus dipatuhi jika Anda ingin membawa tumbuhan ke negara Swiss. Yang pertama adalah 1. Tumbuhan dan bagian tumbuhan termasuk buah dan sayur. A. Impor dari negara-negara UE1 tanaman hidup atau sebagai bagian tanaman, umbi, tanah kebun, dan tanah bunga
tidak dikenakan tindakan pinosanitasi selama barang-barang tersebut diimpor dalam lalu lintas turis untuk penggunaan pribadi. Yang kedua, impor dari negara lain atau negara ketiga. Tumbuhan dan bagian tumbuhan hidup segar misalnya buah, sayur, bunga potong, daun potong, dan biji. Barang yang terbuat dari kayu dan tanah jenis tertentu dikenakan larangan impor atau pemeriksaan impor dan harus disertai dengan sertifikat fitosanitasi. Siapapun yang ingin mengimpor tanaman atau produk tanaman tersebut harus menanyakan di kantor federal untuk pertanian tentang peraturan yang berlaku sebelum mengimpornya. Nah, terdapat pengecualian. Nah, buah-buahan dapat diimpor tanpa sertifikat, yaitu nanas, kelapa, durian, pisang, dan juga kurma. Nah, teman-teman, itulah beberapa informasi yang telah saya berikan tentang peraturan karantina, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Pastikan sebelum teman-teman berpergian ke Swiss untuk memperhatikan peraturan karantinanya ya. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.